Shalom, jumpa kembali dengan saya Tri, Riding for Grace, Biblical Integrity dalam Bible Storytelling. Saya mengangkat kisah-kisah dari dalam Alkitab dan mengemasnya dalam bahasa dan kata-kata yang lebih puitis. Dengan sebuah tujuan, dengan sebuah kerinduan, setiap kita memiliki keyakinan kepada Tuhan melalui kisah-kisah nyata ini. Hari ini saya ingin bercerita tentang kehidupan seorang Daniel dan dengan judul Doa yang Menyalakan Pengharapan di Kedalaman Malam. Doa yang menyalakan pengharapan di tengah kedalaman malam. Malam turun pelan-pelan atas Babel, seperti tangan gelap yang menutup mata dunia di balik pilar-pilar megah kerajaan yang sungguh luar biasa. Suara-suara penuh iri merayap seperti angin dingin yang mencapai korban dan mencari korban untuk dicelakai. Dan korban itu adalah seorang laki-laki yang selalu belajar berharap. Namanya Daniel. Orang yang mampu berdiri tegak dalam berbagai macam masalah, dalam berbagai macam keadaan, hanya karena doa-doa yang selalu dipanjatkan. Daniel 6 ayat 10. Ketika semua pintu menuju kasih karunia tampak tertutup, Daniel justru membuka jendelanya ke arah Yerusalem, kota yang telah runtuh. Namun tetap menjadi nyala dan memberikan pengharapan kepada dirinya. Alkitab mencatat dengan tegas, 3 kali dalam sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Itu bukan sekedar kebiasaan. Itu adalah pemberontakan suci terhadap sebuah ketakutan, terhadap sebuah kenyataan yang sangat perih. Tindakan itu adalah deklarasi bahwa meski dunia mengikat mulutnya, merajam api semangat untuk menggapai cita-cita, tapi hatinya tetap bebas memanggil Tuhan. Ketika Daniel bersujud, suara doanya merayap naik bagaikan nyala api yang memecahkan pekat, memukul dinding-dinding tembok kekaisaran yang berdiri kokoh dan teguh. Serta menggentarkan langit. Musuh-musuhnya berniat membunuh sebuah keteguhan. Musuh-musuhnya berniat menghancurkan sebuah pengharapan yang dia bangun dalam doanya. Tetapi Daniel 6 ayat 5 berkata dengan jelas, mereka tidak mendapat suatu alasan kecuali dalam ibadahnya kepada Allah. Mereka tidak mendapat satu alasan untuk mencelakakan dia.
Mereka mencari celah dalam hidupnya tapi tidak menemukan apapun. Karena hidup yang dibakar oleh doa selalu meninggalkan sedikit ruang bagi dosa untuk bersembunyi. Hidup yang dibakar oleh doa tidak akan pernah menyisakan ruang dan waktu atas sebuah dosa, atas sebuah pelanggaran, atas sebuah ketidakbenaran. Mereka mengadukan Daniel ke raja. Nama Daniel terlempar ke udara seperti lemparan belati, namun di tengah tuduhan itu Daniel tetap berdiri. Berdiri tegak seperti pohon zaitun yang tidak tumbang meski angin iri menerpanya. Angin yang cukup keras, kencang. Ketika Daniel dihadapkan kepada raja, hati Raja Darius remuk. Alkitab menggambarkan sebagai raja yang gelisah sepanjang hari. Tetapi hukum yang dimeteraikan tidak bisa dibatalkan. Dengan suara yang pecah raja berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel 6 ayat 16. Allah yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kalimat itu seperti jeritan seorang sahabat yang tahu bahwa ia sedang kehilangan orang yang ia kasihi. Ia telah kehilangan orang di mana dia bisa bercerita, bersenda gurau, menyampaikan sesuatu, bertukar pikiran. Suara itu lirih, dan seketika itu ia tertunduk. Lalu batu pun digulingkan. Gema batu itu menyeruak ke langit seperti pengumuman bahwa manusia telah selesai berusaha. Kini giliran Tuhan yang akan bekerja. Di dalam gua yang pekat, kegelapan menyelimuti Daniel seperti jubah duka. Tanah basah menempel pada kakinya dan dari sudut gua terdengar suara singa berat dan lapar. Singa-singa itu mendekat. Cahaya mata mereka menyala seperti bara api. Nafas panas kematian menyerempet pipi Daniel. Namun di tengah ancaman itu Daniel menatap ke atas, bukan kepada batu, bukan kepada gelap, tetapi kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang selama ini dia sembah. Dan surga pun merespon. Alkitab menulisnya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Daniel 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Dalam sekejap kegelapan ditusuk cahaya melekat berdiri di sisi Daniel. Sayapnya membentang menutup suara maut. Singa-singa itu yang semula, singa-singa itu yang semula, singa-singa itu yang awalnya hendak menerkam, mendadak menjadi jinak. Seperti anak-anak domba yang tunduk kepada sang penciptanya. Seperti anak-anak domba di samping gembalanya. Gua yang seharusnya menjadi liang kubur berubah menjadi ruang mujizat.
Saat matahari pertama naik, Raja Darius berlari menuju gua dan Alkitab mengatakan, pagi-pagi sekali Raja segera pergi ke gua singa. Dalam Daniel 6 ayat 19. Langkahnya memukul tanah seperti detak jantung seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang. Seperti semangat seorang pria yang ingin dan rindu bertemu kembali dengan sahabat, dengan teman karib. Ia berteriak, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu telah melepaskan engkau? Daniel 6 ayat 20. Keheningan menegang, burung-burung menahan kicau, penjaga menahan napas. Lalu dari kegelapan itu suara yang lembut dan penuh kemenangan terdengar. Ya Raja, Allah telah melepaskan aku. Daniel 6 ayat 21. Dan dunia pun tahu bahwa doa yang dijaga dengan setia mampu membalikkan takdir, mampu merubah rancangan kecelakaan, bahkan mengubah maut menjadi sebuah sukacita. Saudara, dari sejarah ini Tuhan saat ini sedang berbisik kepada kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33:3. Berserulah kepada Dia, karena Ia akan menjawab dan pasti menjawab. Ketika engkau masuk ke gua singa hidupmu, ketika engkau berada di gua singa hidupmu, ketika orang menjorokkan engkau, menjerumuskan engkau ke dalam singa hidupmu, tekanan, fitnah, ketakutan, kegelapan, bahaya, dan udara maut mungkin mencoba mencuri napas pengharapanmu. Tapi ingatlah, Allah selalu hadir paling kuat di tempat yang kau kira paling gelap. Doamu tidak menghilangkan apa yang sudah engkau bina, apa yang sudah kau jalani. Doamu tidak akan pernah hilang. Doamu tidak akan pernah sia-sia. Doamu tidak akan pernah berhenti menembus langit. Sebab Yakobus 5 ayat 16 berkata, saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan seperti Daniel, engkau akan keluar dari gua itu. Bukan hanya selamat, tapi dengan iman yang lebih kuat dan pengharapan yang menyala seperti fajar. Mari, berdirilah teguh. Berlututlah, karena Bapa ada di samping, sedang mengulurkan tangan dan berkata, Aku mengasihimu. Salam Free Riding for Grace dalam Bible Historytelling di Bethel Integrity, bercerita tentang kedahsyatan Tuhan dalam menemani perjalanan pelayanan ini.